Saya langsung ke Pak Frits. Pak Frits tadi menjawab kekhawatirannya. Bagaimana juga kalau misalnya ditargetkan ini ruang-ruang pribadi, begitu walaupun ini di media sosial, tapi tetap saja saya sebagai pengguna sosmed itu bisa menerima langsung di page pribadi saya. Bagaimana pengawasan yang bisa dilakukan oleh Bawaslu sendiri? Kalau saya rasa di sini ada dua isu, Mbak. Pertama, isu bagaimana isi terhadap konten yang berisi tentang hoaks, ujaran kebencian, ataupun misalnya sebuah penghinaan. Itu satu sisi yang memang telah diatur untuk tidak dilakukan menurut pasal 69 Undang-Undang Pemilihan. Tapi hal yang kedua yang harus kita ingat itu adalah berkaitan dengan misalnya penggunaan ad itu sendiri. Di dalam setiap kampanye kan ada dana yang telah dibatasi, berapa dana untuk penggunaan di dana kampanyenya. Itu juga akan menjadi subjek dari pengawasan dari Bawaslu. Apakah dana yang dipergunakan dalam sebuah kampanye itu begitu masif dan juga untuk sehingga itu bisa melewati threshold yang sudah disepakati antara pasangan calon dengan KPU misalnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan sebuah sistem yang telah dibangun oleh Facebook itu sendiri. Dan apabila ada sebuah sistem yang telah diatur, memang itu kan sebuah fitur yang telah disediakan oleh Facebook misalnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apakah Bawaslu memang memiliki kemampuan ataupun memiliki otoritas untuk mengatur informasi apa yang akan diterima oleh masyarakat? Saya rasa itu kan juga menjadi peran dari Menko Info juga, karena ini bisa saja berhubungan sudah saja di luar daripada kewenangan Bawaslu yang menjadi sebenarnya kewenangan daripada Menko Info untuk mengatur apakah diperbolehkan ada seorang partai politik menyampaikan itu kepada masyarakat. Kalau melihat dari konsep pilkada yang ada, memang kan kita ingin agar masyarakat itu mengetahui visi misi dari sebuah partai, karena mereka tahu partai atau pasangan calon apa yang harus mereka pilih. Dari sisi untuk memberikan kejelasan kepada pemilih, itu malah bagi kami merupakan sebuah hal yang baik. Jadi masyarakat tahu siapa orang yang akan mereka pilih dan siapa partai politik yang akan mereka pilih. Cuma kan sekarang permasalahannya adalah apabila itu ditampilkan langsung kepada si pengguna, Kak, apakah itu melanggar hak misalnya? Saya rasa itu melanggar atau tidak, saya rasa itu menjadi kewenangan daripada Menko Info. Oke, baik. Jadi bukan kewenangan Bawaslu saja begitu, karena sudah masuknya ranah pribadi, Mas Arief. Ya itulah tantangan kita semua. Kalau kita dapati sekarang, mainstream media itu dikepung oleh berbagai macam regulasi. Televisi oleh berbagai macam regulasi, ada undang-undang penyiaran, ada P3SPS dan lain sebagainya. Tetapi digital ini kan masih banyak ruang-ruang kosong yang pada dasarnya bisa dijadikan itu memang loophole yang bisa dijadikan kesempatan bagi orang-orang yang memang punya niat-niat tertentu. Belum lagi bahwa kita berhadapan sama ruang pribadi sekarang, dan itu merupakan salah satu hal yang sekarang hanya bisa dijawab oleh siapa? Kalau pemerintah susah, oleh kita sendiri. Kita sudah mendapatkan beberapa hal, misalnya fitur report, itu yang pada akhirnya bisa kita gunakan. Misalnya kita mendapatkan ada hal-hal yang pada dasarnya tiba-tiba kenapa nih kita banjir hoax, banjir fake news, banjir hate speech dikirim oleh pihak-pihak yang tidak tahu dan kita tidak aware dan kita tidak setuju. Report segera. Report segera itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya bisa kita lakukan untuk memerangi. Kembali lagi literasi digital, begitu. Nah, Mas Damar, tapi kalau katanya dikatakan semudah dengan mengklik like itu kita bisa terlihat begitu orientasinya, kemudian preference politiknya dan sebagainya, begitu. Apakah betul memang semudah itu akhirnya bisa digunakan data ini sehingga harus diwaspadai juga oleh pengguna? Iya, betul. Kecuali kalau kita menguasai cara untuk membatasi informasi kita di sosial media yang disebut dengan kiat-kiat detox sosial media. Jadi itu kita bisa meng-hide beberapa hal yang terkait dengan data kita pribadi. Tapi prinsipnya semua sosial media, jadi bukan hanya Facebook ya, semua sosial media yang ada itu akan membaca data-data para penggunanya. Bukan hanya data nama dan email dan lain sebagainya, tapi juga merekam yang lain-lain. Nah tadi sebenarnya saya punya beberapa gagasan yang bisa diterapkan juga. Ini umum diterapkan dalam marketing. Ketika kita mengenal namanya advertorial, sesuatu yang ditulis mirip seperti berita, tapi sebetulnya itu sebenarnya iklan. Jadi kurang lebih sama ketika di politik itu juga harus ada sebuah penanda kepada warga bahwa yang di boost atau yang
campaign-kan atau dibiayai itu adalah sebuah iklan partai politik dan itu harus ditandai sehingga warga bisa langsung mengenali oh ini ternyata iklan politik, sehingga dia ketika dia membaca dia tidak menelan. Harapannya adalah dia punya sistem filtering untuk mengetahui oh ini datang dari kubu salah satu kubu, jadi dia bisa memberi pertimbangan. Lalu yang kedua di negara-negara lain itu adalah melibatkan unsur dari pemerintah atau masyarakat dalam board penilaian tentang konten-konten yang beredar dalam political ads. Itu sebenarnya bisa dilakukan. Itu sekarang dilakukan oleh teman-teman di Myanmar untuk menghilangkan hate speech di sana, jadi melibatkan warga dalam masyarakat dalam board sistem penilaian itu karena berkaitan dengan bahasa yang cukup beragam di Myanmar. Saya rasa Indonesia punya ragam bahasa yang sangat banyak. Saya rasa ini saat yang paling tepat untuk menekan Facebook, menekan untuk memasukkan orang-orang Indonesia lebih banyak untuk mengawasi dalam arti memberi pertimbangan ya bahwa ini konten ini seharusnya. Baik, ini juga harusnya bisa jadi kerjasama antara Bawaslu dan Facebook begitu untuk ini. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami. Mas Frits, terima kasih sudah bergabung dari Bandung, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami, Headline News pukul 20 akan hadir sesaat lagi. Metro TV, knowledge to elevate.